Ya dulu kan serba mahal kan. Iya, dulu Akhirnya daripada gue, ya udahlah gue buang aja deh semuanya gitu, ganti sama yang baru. Makanya gue kalau Runwire gue anjurin untuk menjaga rasa, maupun apapun itu, mau A1, mau Nikro, mau apa gitu, 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Bisa 2 hari aja sekali. 3 hari atau 4 hari Iya, maksimal ya. tapi lebih aman 2 hari. Lebih aman 2 hari. Oke. Kalau kapas sehari sekali. Sehari sekali. Pokoknya lewat malam deh. Misalnya lu udah mau tidur, taruh. Besokannya pagi-pagi kalau bisa lu ganti. Oke, ini catat ya, setiap hari ganti kapas. Cuman ada kapas, ada satu kapas nih yang enakannya besok. Oh, Oh, iya. Boleh gue sebutin mereknya? Konde ya? Bukan, Konde. boleh dong. Konde. Kan ini tips sebenarnya. Oh, bukan Konde, bukan. Bukan Konde. Bukan Konde apa? Ya Kendo. Iya, Konde. Jadi makanya dulu misalnya lu kalau mau ngepep enak, mau hari itu juga pakai Kendo, jangan lu build sekarang terus lu kasih liquid, Ya, diminum taruh ya. besok baru lu vape gitu kan. Karena nyerapnya lama banget ya nggak sih? Nyerapnya lama banget. Iya. Betul. Itu gue pernah Cuman pakai dan meletek banget karena nggak nyerap. Iya. Jadi nyisa terus di atasnya. nah, itu sebetulnya kalau terkait sama kesehatan, kapas itu gue setuju sebetulnya sehari sekali diganti. Ganti. Iya. Karena once disimpan untuk semalam itu papers itu kadang banyak yang masih bukan alpha, masih ini. Kalau kita ini kayak di RDA nih ya, kita diamkan, kita pakai lalu kita simpan. Ini kan ada kondensasi nih. Iya. Iya. Ya. Itu lupa dielap. Oh. Dielap lalu kemudian asal tutup ditinggal kan gitu Iya, ya. Iya. Nah, itu akhirnya akan turun. Berikut kotorannya. Ya. Nah, gitu loh. Berikut kotorannya sehingga numpuk di kapas. Nah, gua setuju sama Kang Kawat. Kang Kawat. Jadi Kan kawan lagi. untuk mengganti gua minum. kapas itu Tapi- sehari sekali. Nah, bener kan dok ya? Bener. Artinya kapas sebetulnya juga bisa menimbun bakteri. Iya. Itu yang paling potensial bakteri ada di situ. Tapi kalau misalnya nih, gue mau taruh vape gue malam, gue mau tidur, gue ganti kapas 2 hari sekali, at least kayak gitu. Tapi gue keringin, gue So, keringin kan terus baru Sebenarnya gua taruh. bisa aja Nah. kayak gue tuh sering nyaranin kalau misalkan memang lu mau didiemin 1 malam, masukin tisu aja dalamnya. Nah, iya. Oh di cap. Di cap. Di capnya karena jadi di capnya. dimasukin tisu dipilin gitu, masukin. Nanti pas pagi-pagi lu cabut itu udah penuh sama liquid, tapi Iya. kapasnya jadi bersih lagi. Iya, iya. Putih Betul, lagi. betul. Tips Jadi baru nih, ditutup guys. keringin Tips baru dulu, nih. Iya. masukin Baru tahu tisu. loh. Iya, gue juga baru tahu. Kalau gue kadang karena gue taunya, Itu based on experience sih. oh gue belum tahu itu Riz. Karena selama ini gini, memang dari versinya gue ya udah gue ganti. Ganti aja. Kalau masalah wire nggak usah tanya kan gitu kan. Iya. Di sini lu Mau bayar apa juga ada di sini mah. Iya. Aman. bahkan kaki pun kadang-kadang kalau nggak pakai sandal bisa ketusuk ya kira wire saking banyak ya kan gitu. Jadi itu yang gua baru ya ini juga ilmu baru Ilmu baru. ibaratnya. Gue juga digituin. Iya, dicolok tisu doang. Jadi tisunya ditempelin aja ke si coilnya. Diemin semalaman, nanti dia ngangkat semua liquidnya. Jadi keserap. Keserap. Jadi kalau misalkan Tapi lu ininya mesti dikeringin dulu. betul. Gitu. Itu biasanya kepake untuk orang-orang yang mungkin berpergian. Misalkan Iya, lu nggak di rumah lu 3 hari gitu. Mungkin lu kabur kayak atau lu pulang dugem gitu atau apa. Nah, lu wah berat sekali hidupnya. Kabur juga pulang dugem. Anak hype sekali nih. Nah, lu bisa masukin tuh tisu biar Mang udah gini-gini aja mendengar dugem. iya, nggak sengaja besoknya tuh lu bisa pakai lagi tanpa harus ribet-ribet lagi gitu. Atau juga banyak orang yang punya RDA lebih dari 1. Bisa. Nah, Iya kan? itu sering banget kalau Iya. misalkan udah dilepas, lu memang malas banget untuk ganti kapas, Kapas langsung lu masukin dulu aja. masukin tisu ya. Ya, jadi seenggaknya pas lu mau ganti udah bersih, nggak berkerak lah, nggak berkarat sih bagian Iya. area lu. Gitu. Kalau dari pre-build atau yang lainnya, Cuk? Kalau pre-build kita tuh selalu menegaskan bahwasanya pre-build itu memang memiliki durasi yang lebih lama daripada Runwire. Yes. Kenapa? Sama kayak sapu, kayak lidi lah ya. Iya. Lidi cuma 1 lu patahin gampang gitu. Iya. Analoginya gitu. Iya. Terus kalau lu kumpulin lu patahin juga susah kan gitu. Betul. Jadi resistensinya, durability-nya tuh lebih panjang karena memang itu dia bagi semuanya. Termasuk kuatnya itu mereka bagi rata kan gitu. Kalau Runwire kan cuma 1. Jadi sebenarnya yang jadi paradigma di 2000 di lama-lama itu
agak sedikit unik sih. Karena apa? Mereka itu menonjolkan durability. Oh, lo beli ini harga sekian, lo bisa pakai 1 bulan. Yes. Cuman kan memakai jargon seperti itu kesininya tuh udah salah. Karena apa? Karena satu, kita kan mengutamakan kebersihan kan. Gitu. Iya. Iya. Bener nggak sih? Bener. Ya, kalau masalah kebersihan jangan tanya sama dokter Ari deh gitu Iya. kan. Ke gua aja dulu bakalan katam gitu kan. Iya. Kalau nanya sama dia, ini bahasannya Lebih bakalan detail panjang lagi nih, nih panjang gitu kan. lagi nih. Ini Apa bahasa ditulisin dosen? Gua kasih bahasa Latin bingung lu. gitu kan. Ini pasti setuju gitu. Yes. Jadi kita selalu ditanya durability-nya gimana Om? Bisa 1 bulan. Terus kita selalu bilang kalau lu paksain juga memakai dengan wire itu, pre-build-nya kita bisa sampai 2 bulan, 3 bulan bisa. Tapi lu tahu nggak ada residu yang justru itu bakalan luntur gitu kan? Pecah ya? Pecah, apa Iya. segala macam kita nggak pernah tahu yang secara kasat mata itu tidak bisa kita lihat. Yes. Makanya kalau ada orang nanya kayak gitu, kita selalu jawab demi kebersihan dan kesehatan lu, maksimal kita anjurkan tuh 2 minggu. Iya, biasanya selalu Iya seperti kan? itu. Dan itu pun dengan syarat lu chain vape. Yes. Lu selalu memakai ini terus Ada ini gitu ya kan. satu. Iya. Bahkan kalau memang lu setiap nge-vape-nya, kan ada juga orang yang nge-vape nggak bisa berhenti tuh. Iya. Ngobrol nge-vape. Kayak lebih parah daripada kereta kan gitu. Iya, Ada iya, juga iya. kan. Itu kita anjurin seminggu aja udah Seminggu tukar. ganti. Karena apa? Semakin sering dipanasin, semakin sering juga semakin tinggi juga resikonya, residunya bakalan nggak tahu kita tuh apanya. Maksudnya bakalan yang terjadi di dalam si wire tersebut. Betul. Gitu. Makanya kalau dibilang tahan-tahan, seumur hidup lu juga bakalan tahan itu Tahan kawat aja. kan Iya, gitu benar, kan. benar. Bentuknya tapi. Bentuknya, Kalau misalkan lapisannya kan lu nggak tahu. Iya, makanya kita selalu bilang kesehatan adalah nomor 1 dan satu. Lu beli pre-build juga kalau di range harganya, di range durability-nya, waktunya itu termasuk murah kok. Yes. Termasuknya murah betul. Lu kalau datang ke Vaporista sekali tuker 10.000, 5.000 atau 20.000 kan. Kalau zaman gua tuh sampai 50.000. 50.000 dulu kita benar. Itu nyayur banget gua tuh Iya, jadi gua sampai beli Salah gua hidup ya. Iya. Masanya gitu maksud gua. Bang. Coba aturan gua Nggak. dulu gitu ya. Memang penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal pendaftaran namanya mah. Oh, gitu ya. Iya. Bubur jadi nasi gitu ya. Bukan nasi jadi bubur. Lu percaya nggak waktu dulu gue gara-gara coiling itu pendapatan gue sehari berapa gara-gara coiling? Berapa? Sampai 700.000. Sehari. 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 Wih. Seminggu gue beli kamera. Cuman gara-gara Kampung, coiling Cuk. doang. Tuh, salah lu Mang ya? Salah hidup gua. Ya, makanya pendaftaran lain kali. Mang, kan gue udah bilang cowok tuh selalu salah. Iya, coba. Cowok tuh salah. Tapi kan nggak begitu maksudnya. Dengan jargon yang seperti itu tiba-tiba ada pre-build yang Memudahkan. yang memudahkan terus dia bilang durasinya lu bakalan lebih lama daripada lu bolak-balik ke Favorit. Vape Vapor store. shop, ya kan? Belum bensin, belum waktu. Nah, itu yang bakalan kita lurusin lagi nih. Kapan sih yang tepat harus kita ganti koil? Apakah nanti ada yang kayak koilnya sudah pecah? Indikasinya kali Iya, ya? iya, Indikasinya betul. ya? Atau udah berkerak atau gimana? Jadi parameternya tuh gampang sebenarnya. Ketika rasa itu mulai ngedrop dan lu udah apa namanya? Kayak lagu ya. Udah mulai Lagu apa, Mang? Lagu apa Ketika nih? rasa itu. Masya Allah, lagu lu mah zaman tahun 80-an, gua mana tahu Nggak ada, gue. sekarang lagu gue bahasa Inggris semua. Ya. Oh iya. Karena bahasa Korea. Jadi udah mulai ngedrop terus lu tukar apa namanya? Kawatnya? Tukar Kapas. kapasnya Oh, kapas. masih Tetap sama. ngedrop. Terus treatmentnya juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan karena kadang-kadang kalau dulu kan zaman vapers itu setelah dry burn terus dicelup ke air Yes, gitu kan. betul. Iya. Itu sebenarnya mengurangi dari durability-nya si wire tersebut. Iya. Bagusnya untuk bersihkan setelah lu dry burn lu tetes kembali liquid yang bakalan lu pakai. Oh. Oh, justru lebih bagus pakai liquid ya? Iya, karena memang sekalian dia bersihin kerak, sekalian juga dia basahin gitu. Kalau gue biasa ditiup, Om Ucup. bisa ditiup. Jadi di firing, udah nyala merah, gua tiup sekali jadi, ya dia bersih lagi tuh. Iya. Yes. Cuma bau jigong. Iya. Ada residunya juga kan. Cuman kita anjurin kayak gitu karena memang kalau lu celup di air itu memang bersih. Cuman durability-nya bakalan Berkurang berkurang. ya. Iya. Oke. Ini Terus- juga Vaporista kayaknya gua rasa
ada yang nggak tahu juga soal ini. Ya. Kelihatannya sih nggak tahu karena dari dulu itu pas gua ke Cemplungin. Vape Store dikasih taunya tuh dicemplungin. Iya, Dicelupin benar. dari 2016 tuh. Jadi yang benar adalah ditetesin liquid Tetesin yang aja akan sama kita liquid. pakai. Tetesin yang bakalan liquid yang bakalan dipakai karena memang di situ dia bakalan membersihkan dan nggak bertukar rasa dengan yang ini. Nggak Terus nyampur. untuk jaga durability-nya juga usahakan cuma pakai satu brand. Satu brand liquid Satu rasa maksudnya atau maksimal dua Iya. dua rasa karena memang Komposisinya ya? komposisinya tuh berbeda-beda. Betul. Termasuk yang kita bahas dari awal tadi, esen itu mempengaruhi dari akrilik kan gitu. Betul. Termasuk juga logam. Betul, setuju. Nah, Setuju banget. gua berbicara kayak gini tuh bukan sebagai gua ahli metal, gua ahli kesehatan kayak dokter Arif, enggak. Metal. Ahli Karena metal. memang udah dijalanin gitu kan. Karena udah kebiasaan dan akhirnya belajar gini. Best Itu kan ini experience lah. Ya, based on experience. Makanya untuk pre-build sendiri kita anjurin maksimal 2 minggu ya udah langsung lu tuker deh. Tapi dari warna segala ada perubahan nggak sih? Pasti. Gue pernah ngeliat sampai ada orang pakai udah butek banget warnanya udah nggak mengkilap. Pasti. Dipakai lah ya. Itu tergantung jenis kan. Ya, karena memang jadi gini, plating. Semua materialnya dari wire itu ada plating. Plating yang berbeda walaupun satu brand, itu kadang-kadang platingnya itu Nggak sama ya? nggak sama. Plating itu tuh cuman ada tuh di India, Jerman sendiri, terus US nggak pernah bakalan ada. Terus apa satu lagi China. Di Cina ya. Gue cuman tahu 3 ini pabrik plating gitu kan. Dan Maksudnya dilapis. ya, Pelapisannya. jadi Pasang makanya luar. mengkilat dia, makanya mengkilat. Termasuk kayak anarkis itu platingnya berkali-kali. Makanya dia semengkilat itu. Jadi apakah itu bagus? Ya, gua nggak ahli di bidang itu gitu kan. Tapi durability-nya dengan semakin banyak plating Semakin itu kuat. semakin lama. Tapi apa yang dikorbankan? Pasti ada yang dikorbankan. Pori-porinya nggak ada. Berarti kan ke flavor itu nggak bakal ngangkat. Gitu loh. Apalagi main TCR. Ya, Pasti nggak akan ketemu. itu nggak bakalan ngangkat. Jadi, TCR itu apa, Mang? TCR itu temperatur kontrol resisten. ya jadi, Temperatur koefisien resisten. ya jadi ibaratnya, lu pengen mengkilat, terus lu pengen flavor enak, itu nggak bakalan ada. Karena gue selalu ngomong sama Kokpun sendiri, gue pengen bikin kayak gini, terus dia bilang, lu nggak bakalan bisa memiliki satu produk yang kata gue bilang tadi, lu pengen kencang, pengen punya mobil sport, tapi lu bakalan bisa membawa Banyak Barang sekali banyak. pindahan kan gitu. Iya. Lu bakalan dapat, lu harus mengorbankan Pilih, salah harus pilih satunya. salah satu. Makanya lu cocokkan dengan negara yang lu bakalan pasarkan. Yes. Nah, kebetulan di Indonesia sukanya manis. Iya. Makanya gua minta yang ngangkat flavor manis itu di Ronwire-nya kita, yang merah apa segala macam. Akhirnya dia kasih ini contohnya, ini barangnya. Terus gua minta lagi yang baru. Itu ramahnya lebih cepat karena apa? Anak-anak sekarang, zaman sekarang tuh pengennya cerak gitu Itu yang kan. hitam. Ya, itu adanya yang di hitam. Jadi kalau lu pengen cepat terus rasanya ngangkat manis, Ya itu susah. nggak bakal dapet. Nggak akan ada ya. Ya kayak gini lah, lu kalau mau pindahan ya pakai mobil bak. Iya. Kalau lu pengen kebut-kebutan di tol ya lu pakai mobil sport gitu. Iya. Itu beda cerita. Jadi lu nggak bakalan dinemukan salah satu atau kesemuanya di satu brand, nggak bakalan. Karena memang gua ditampar dengan ucapan seperti itu. Kalau lu nggak bakalan dapet apa yang lu omongin. Iya, iya. Harus lu korbankan salah satunya gitu. Nah, sama kebetulan lagi ngomongin plating nih Om. Gue tuh penasaran, warna itu dipengaruhi dari plating nggak sih? Dipengaruhi. Dipengaruhi, sangat dipengaruhi. Jadi semakin banyak platingannya, warna itu bakalan semakin bervariasi. Oh. Lu ketemu nanti warna biru, Hijau, ungu, ya itu kadang-kadang. bakalan ketemu gitu kan. Nah ini nih yang gua pengen lurusin. Kue lu biru, terus dibilang enak gitu kan. Nah, Gua di situ sedih. nggak sedih sih, ya itu lidah lu. Iya, iya. Tapi yang gua dapetin rasanya begitu lu firing, kue lu langsung jadi gold. Jadi gold, betul. Iya, karena memang platingnya nggak perlu terlalu tebel. Soalnya
gue cukup sedih tuh pas ada yang bikin postingan. Ada orang nyari pasang koil, terus pas udah di firing, udah mau dia pakai Kok nggak fresh biru? wick, kok nggak biru betul? Ya. Terus ya anggapannya Itu jadi kayak misleading juga sebenarnya. ya. Benar-benar. Sebenarnya tekniknya tuh ada untuk membuat koil biru gitu kan. Karena memang platingannya tipis, lu untuk mengangkat warna biru itu harus wattnya dikecilin. Jadi dari pelan-pelan ya, dari pelan kecil ya. Ya. Udah biru ya bro ya, tetap lagi lu pairing. Ujung-ujungnya jadi gold. Gold lagi. Iya. kalau gua itu dulu waktu zamannya seneng Apa mang? Apa? Koil. warna-warni. Oh warna-warni. Gua celupin dulu di sabun. Jadi dari 5 watt, 10 watt akhirnya berwarna. Ya, itu bisa Celupin pakai sabun. bisa Ada jadi trik lagi ya? trik lagi. Kalau Iya, anak-anak coil art mereka tuh selalu bersihin dulu sama odol gitu kan Iya. sebelum di firing sehingga ngangkat. Ibaratnya sebenarnya itu odol itu buat menghambat dari firing tersendiri sehingga timbullah warna-warna baru yang cantik-cantik gitu. Ada pakai odol, kalau gua Iya. pakai sabun. Ya, Celupin jadi, sabun. jadi logikanya gitu. Analoginya ketika koil lu biru, bahan lu berarti platingannya tuh tebel. Iya. Dan apa kelemahannya? Ramp up-nya nggak terlalu kencang. Kan gitu. Iya. Jadi ramp up-nya ada sedikit pelan dengan volt yang sama dengan brand yang kita punya nih yang gold yang langsung dengan cuman 20 watt tiba-tiba dia langsung gold. Kalau ini 20 watt membiru dulu. Gitu. Jadi platingannya ramp up-nya pasti dia kalah dari si gold. Itu aja sih. Tapi kejawab sih kalau gitu. Iya. Kejawab. Karena memang mungkin banyak orang yang nggak tahu sedetail ini kan. Iya. Dan orang taunya maunya biru, maunya Biar nggak misleading aja sih sebenarnya. Iya, biar nggak miss ya. Gue Iya. tuh dari dulu tuh gatel pengen bahas ini, Garuk cuman dong. iya sih. Bahasa gue juga. Bahasa gue juga pengen gue Kenapa lempar dari kayak. dulu nggak bahas ini Karena sih? gini, ini bahasan yang sangat sensitif ya. Iya benar. Tapi itu gua ngerti. Iya. Karena saat gua mulai mengedukasi untuk memiliki produk tuh gua takut. Iya, Iya. Kebalikan kalau dia udah punya produk dulu untuk Sama. mengedukasi jadi takut. Sama, gua juga kaget. Waktu si Ucup telepon gua, Mang, gua mau bikin kawat MTL. Ah, kawat MTL seorang Kang Ucup. Buset Kang Kawat. Gua udah nunggu tuh, terakhirnya pasti ada nih. Yang biasa main ini tiba-tiba entah mimpi apa dia nanya ke gua mau bikin kawat MTL. Buset. Ya akhirnya kita diskusi. Iya. Jadi memang kalau kemang apa ibaratnya lu kalau menguasai semua hal nggak bakalan bisa. Yes. Kan memang gue bilang kita tuh udah biasa pakai yang sub ohm yang 0,16, 0,18 tiba-tiba kita mau masuk penetrasi ke bisnisnya MTL gitu kan. Terus kita cobain itu nggak bakalan berasa kan. Iya. Ya. Pasti kan. Makanya wah nggak enak. Kau pun sendiri ngeluarin produk pasti enak dulu udah kita sebar gimana menurut lu ada kelemahan apa segala macam kalau masih bilang kurang sini bro kita revisi lagi Iya. sampai di MTL nih termasuk gua udah kirimin ke beberapa teman gua bilang kurang cup sampai gua stres wah anjing nih kayaknya MTL bukannya ranahnya kita gitu kan cuman kita harus karena apa kita punya bahan yang mendukung untuk hal itu. Betul. Sampai gua konsultasi, gua telepon si Ko Ahwang gitu kan ke Om Kito juga. Satu nama itu muncul cuman Mang. Ya karena dia suhunya MTL. Iya. Nah, di situ gua telepon tuh langsung tuh. Akhirnya kita ketemuan ya Mang ya. Iya, ketemu. Itu pun sebelum kita kerjasama kita samain persepsi, maksudnya menurut lu liquid apa aja yang menurut lu enak? Yes, benar. Lu coba pakai kawat yang di Enggak, riset, jadi kalau rasa itu keluar di menurut gua misalnya ada beberapa liquid yang Mang bilang enak dan masuk juga dua hal di gua. Berarti kan lidah kita tuh nggak jauh Sama beda. ya? Nah, Oke. iya kan? Iya. Itu yang harus kita Persepsinya udah sama Ah. dulu nih, rasanya sama. Takutnya Mang sukanya mango apa segala macam, kita ngulik-nguliknya gue sukanya cuman creamy doang kan. Itu nggak bakalan ketemu. nemu. Pasti nggak Nggak ketemu. nemu. Nah, akhirnya setelah dia itu gue ceritain ke anak-anak, Mang itu sukanya gini, liquidnya seperti ini, larinya seperti ini, kira-kira kita pakai bahan yang ini. Kalian kulik coba sebelum kita ketemu gitu kan. Setelah dikulik-kulik kita coba-coba, nggak dapat lagi gimana ya ini.
Ya udahlah, sampai gue telepon, udah kita ketemuan aja deh Mang gitu kan, sampai lu cobain. Akhirnya 3 sampel ya, tiga sampel dan Mang ini nih, gue sampai cobain, oh begini gitu. Sampai baru ketemu ya, akhirnya ketemu ya. Kayak gini, pertama kagetnya itu gua seorang Ucup gitu ya, yang biasa Ucup kawat ya. Ucup Harus kawat. ada ucup kawatnya dong. Iya. Oh jangan macam-macam dong. Yang biasa main 0,1 something gitu ya. Sapom ya, mainnya sapom Main biasanya. sapom tiba-tiba mau main MBL. MBL. Gue bilang ini pertama ya PR gua adalah menyamai persepsi. Yang tadinya harusnya layering munculnya kan gitu Ya. ya. Kalau di sapom Iya, kan. iya. Ini kan harus lo main MTL gitu. Nah akhirnya daripada ribet, telepon udah deh kita ketemu aja dulu deh. Kalau gue sih sebagai temennya Ucup kawat, gue mungkin ya waktu itu lagi hype MTL Mang. Terus dia mau pakai MTL nggak nemu Mang. Dia kan orangnya sombong dulu. Nah dia nggak bisa sombong dulu waktu itu Mang. Jadi makanya Nah. dia pusing sendiri nih. Akhirnya gua coba gimana caranya nyamain dulu persepsi. Iya. Akhirnya gini deh, kita tentukan liquid apa dulu satu, Yes. gitu kan. Lalu kita kan gue juga nggak tahu kawat dia tuh apa aja kan, Benar. gitu. Tapi kan kita mesti coba ada beberapa variasi gitu. Waktu itu sama Sinovan kan. Bikin Sinovan, gua kaget juga bikinnya cepet juga ya. Jadi intinya sih semua ini prosesnya nggak mudah ya. Betul. Butuh di research banyak Ya, hal ya. dulu. Intinya dari sisi- ada effort yang dimasukkan ke dalamnya. Yes. Makanya kenapa ada alasan, banyak alasan malah. kita semua di sini, posisinya di sini tuh ingin mengedukasi kalian dengan effort yang kita berikan, Betul. dan kita pengen dunia vape ini jauh lebih sehat dibanding Ya. Jadi sebelumnya. jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Oke, jadi semoga kita harap nih teman-teman semuanya bisa nonton ini. Iya. Dan yang udah nonton wajib banget mengedukasi ke temennya yang lain ya. Iya, kalau Baik, susah ya lu kasih linknya lah. kasih link aja suruh nonton, bener, ya kan? Semoga ini nanti kedepannya akan ada lanjutannya. Harusnya Berharap sih harusnya ada ya. Harusnya ada serinya, dan gua sih pengennya karena kita bikin semua ngobrol santai gini, lu bisa dengerin sambil makan, lu bisa dengerin sambil jalan, lu bisa dengerin sambil ngapain aja lah. Bener. Gue pengen sekarang gini, semua pelaku bisnis di dunia vape itu punya brand masing-masing, punya bendera masing-masing di Betul. belakang, yang mempunyai muatan bisnis masing-masing. Gue nggak di sini, gue nggak mau menonjolkan hal itu. Oh, gue nggak pernah mau brand A lebih bagus, brand kita lebih bagus. Enggak. Sekarang ini adalah tugasnya kita menyelamatkan yang namanya misleading team. Yes. Misleading Misleading. information. Misleading lah. Nggak mau masuk buat timnya. Meluruskan apa yang benar lah ya. Meluruskan apa yang benar. Ya, ya. Harus Meluruskan yang bengkok bro. bengkok gitu kan. Bengkok. Tapi kalian bengkok tuh lebih enak sih sebenarnya. Tergantung om. Ya intinya nanti kita bakal coba Ya. rutinkan ini ya, rutinkan ini. Jadi semua teman-teman mau vapers, mau vaporista ataupun industri vape, owner brand ataupun distributor vape store, semuanya punya tanggung jawab ini lah ya. Ya, Karena ya, kita betul. satu rumah nih, rumahnya adalah Oh vape iya, sama sendiri. satu. Pesan gua sih buat buzzer. Oke. Buat influencer. Coba maksudnya pelan-pelan, nggak mesti setiap lu live apa segala macam tuh ngasih edukasi, enggak. Edukasi ringan gitu. Edukasi yang bakalan menyelamatkan maksudnya Industri ini ya? Industri ini. Jangan Misleading ini. Iya, Yes. jangan sampai lu demi menjual produk lu menyesatkan gitu. Betul. Gua kalau nggak ada vape, gua nggak bakalan kenal sama Ari. Iya. Gua nggak bakalan kenal sama Mam. Tapi kalau sama Hitam, gua dari Dalje. Tolong kau jangan bersama aku di sini ya. Oh, jadi panggilannya si Item sekarang. Si Item. Dia ketahuan di Pak. Ya. Ketahuan. Dari tadi dia ngomong ujuk kawat gitu. Enggak. Jadi kalau yang nonton sampai habis, manggilnya pasti udah beda. Ya, kita jadikan giveaway nanti. Tadi ya Cuk ya. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah datang dan sempetin waktu. Semoga next nggak kapok ya. Enggak lah kayaknya. Nggak kapok ya? Kayaknya sih enggak sih. Nanti kita mungkin di next ini kita Ada tempe sih asal ada ngegempur studionya Dokter Ari. Iya, boleh dong ke Bandung nih. Boleh banget. Mampir lah, jadi gua nggak usah kemana-mana.